Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa kembali pergerakan pair yang ada dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan bagi yang merasa bahwa video ini bermanfaat bisa memberikan traktir kopi supaya lebih bersemangat lagi di dalam menyuguhkan konten-konten edukasi mengenai metode ICT. Kita lanjutkan dari pair XAUSD ya. Kalau kita perhatikan di weekly dia market mengambil dari sell set liquidity ya. Mengambil dari sell set liquidity, kemudian di swap baru naik. Ini daily ya. Ya, dia mengambil dari sell set liquidity, kemudian di sini ada area fair value gap ya, kemudian naik. Dan kalau kita perhatikan kondisi sekarang, dia berada di antara area ini ya. Ini berada di antara ini, dan ini ada set liquidity. Ini ada set liquidity di daily. Kemudian di sini ya, yang areanya sama, ini adalah set liquidity. Ya. Jadi ketika naik di sini sebenarnya dia ada area ngambil area ini, kemudian naik ya. Selanjutnya ini naik ya. Ini naik. Kita perhatikan dulu. Dia ambil liquidity ini, kalau kita perkecil di M15 ya. Ini ambil liquidity, ngebreak daripada area ini. Ini adalah membuat market structure shift di sini. Oke. Kemudian di sini ada area order block di M5 ya. Ada area order block di M5. Jadi kemarin kita batasin area ini ya. Kita garis area ini ya. Jadi kita ada entry, kita tunggu di area ini karena dia sebenarnya membuat manipulasi di sini. Dia sempat ngambil liquidity grab ya. Di sini dia membuat liquidity grab ya, atau ngambil dari ini, kemudian dia membuat lagi, yaitu market structure break di sini. Dan di sini market structure break, saya lihat di sini ada fair value gap dan ada displacement. Maka ini bisa kita lihat sebagai acuan kita untuk entry ya. Dan ternyata ketika entry di sini ya, ini di respect. Jadi plan kemarin ya, kita sudah membuat plan ini sebelumnya. Jadi area ini akan di respect ya. Kemudian kita lihat ini ada area sell set liquidity. Ini bisa kita jadikan sebagai target entry ya. Sebagai target TP nya ya. Selanjutnya ketika naik ya, ini akan jadi area, kita jadikan set liquidity. Ini adalah swing high, dan ini kemungkinan dia akan naik lagi ya. Di sini ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap di H1. Oke ya. Ini ya, kemungkinan dia akan ngambil ini baru naik.
di H1 kita ambil tadi H1. Oke, ini kalau ada reaksi kita bisa ambil entry di area sini sebelum mengalami kenaikan, dengan target adalah bisa area sini. Dan ketika dia berada di area sini, ini adalah swing high, kita bisa manfaatkan cari entry di area sini, dan ketika berada di sini kita juga bisa cari entry ketika ada konfirmasi ya. Selanjutnya USD CAD. Oke, kita lihat di daily ya. Kalau kita lihat di TF besar di daily, ini kemungkinan masih mengalami penurunan, dan sini ada imbalance ya, ada fair value gap. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk cari entry ya. Ini sebagai liquidity internal dengan target TP bisa di area sini. Kayaknya ada liquidity ya, ini ada fair value gap ya. Kalau kita melihat acuan dari daily, kita lihat di H4 ya. Kalau kita lihat di daily di H4 ini sebenarnya market masih dalam kondisi akumulasi ya, masih dalam kondisi akumulasi. Dan ini dia ambil dari liquidity, ini sell set liquidity diambil ya, sell set liquidity diambil kemudian naik ya. Jadi kita bisa manfaatkan area entry di sini. Kemarin ini udah kita batasin area entry di sini ya, di sini ya. Ini udah keambil ya, target biasanya di sini. Tapi harus hati-hati ya, karena market ini sebenarnya masih dalam kondisi sell ya. Di kemarin kita ada entry di area sini, ini area ini ada fair value gap, ini ada order block, kemudian turun sampai sini, dia sempat naik. Nah, sempat naik dia nih ngambil area fair value gap, kemudian turun, naik, ngebreak ya. Ini ngebreak area ini, maka starter break ya. Kemudian di sini ada fair value gap, ketika ngambil ini naik lagi. Oke, kita lihat di TF besarnya seperti ini. Oke, kita manfaatkan ini, kita tunggu untuk cari sell di area sini, atau kalau turun kita bisa ambil area di sini, cari area ini adalah area sell set liquidity ya. Selanjutnya EUR/USD. EUR/USD ini kita lihat kondisi marketnya masih belum ada sesuatu yang bagus kalau kita lihat dari sini ya. Ini masih kondisi sideways, dan dia ambil ini sell set buy set liquidity kemudian turun. Kita hapus ini. Ambil buy set liquidity kemudian turun. Di H4 ya, ambil ini fair value gap, kemudian ini ada order block ya. Ya, ini kita lihat di sini ada fair value gap. Kalau kita lihat dia satu, ini ada fair value gap,
ini udah di break ya. Jadi kita lihat di sini ada fair value gap. Ini bisa jadi ini turun ya, kemungkinan bisa jadi ini turun biasanya kalau kalau di sini ada displacement ini bisa jadi dia akan ambil area ini ya. Ini ya, kalau sekarang ini belum ada displacement, meskipun ini sudah berada di area fair value gap, kita tunggu dia ambil ngebreak area ini ya. Kita bisa lihat apakah ini di break atau enggak, atau bisa jadi ini dijebol. Kalau ini dijebol jadi naik ke atas. Nah, ini dijebol naik ke atas, ngambil area basic liquidity. USD CHF. Oke, kita lihat biasnya ini udah kita analisa ya. Ini ngambil area order block di daily ya, ini mengalami kenaikan. Kita lihat di M15 ya, ini market structure, harusnya entry di sini nih. Ini tidak diambil areanya, dia ambil atasnya, kemudian naik lagi, dia ambil fair value gap. Ini di daily ya, ini daily H1. Ini kita tunggu di area sini, dia nggak turun langsung naik karena ini ada area fair value gap. Jadi kemungkinan dia akan naik sampai area ini ya, kemungkinan ini dia naik sampai area sini. Dan kita lihat di daily ini ada area imbalance atau fair value gap, kita bisa manfaatkan, cari peluang entry di area sini. Oke, kemudian AUD USD. Oke, dia ambil sell set liquidity kemudian naik ya. Saya akan tunggu di area ini untuk sell. Ini bias daily-nya. Oke, ini area fair value, area OTE, area OTE. Ya, ini kemungkinan masih naik kalau dilihat dari karakternya. Ini ada fair value gap, sorry, ada fair value gap di sini. Dia ambil ini area fair value gap, tinggal ini ada order block ya, yang adalah swing low ya. Kita lihat kalau ini di break juga harus hati-hati ya, atau bisa jadi dia membuat manipulasi di area sini, kemungkinan seperti ini ya. Kalau bisa jadi dia ambil buat manipulasi, atau bahkan dia ngebreak ya, tergantung karakter dari market. Struktur, kita lihat strukturnya seperti apa. Oke, kita lihat di TF besarnya, kita bisa tunggu di area sini. Nah, ini clean ya, ada area fair value gap. GBP USD. Oke, empat ya, ini kita sudah pernah entry, kita entry di M5. Oke, ini
entry kita kemarin, karena ini ada sell set liquidity, ini membuat market structure shift, ini ada displacement dan ada fair value gap ya. Ini harusnya entry di sini, kemudian kita telat, dia membuat lagi market structure shift, kemudian ada fair value gap baru naik. Dan kemarin kita coba entry lagi di area sini, ini belum diambil. Oke. Dan ternyata dia ambil ini area fair value gap dan order block ya, dia ambil area fair value gap di H1. Ini ada swing ya, sekarang dia naik ya, kita perhatikan di sini. Oke, ini fair value gap di respect, jadi kemungkinan dia masih naik ya, masih naik, bisa jadi dia ngambil area ini sell set TB set liquidity. Ini juga swing high. Oke, ini liquidity semua ini ya, tergantung TF nya. Kalau H4 sebenarnya yang clean adalah ini ya, ini clean. Oke, ini yang paling tinggi ya, kita lihat nih di area ini, dan ini sempat direspek ya, sempat direspek. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari ini adalah diskon ya, jadi ketika diskon ini kita fokuskan untuk cari buy. Ketika berada di area premium kita fokuskan untuk mencari sell. Boleh sell kayak gini asal kita tahu di mana kita keluarnya ya. Ini sell. Ini juga ada respect, di respect ya. Coba kita lihat. Oke. Kalau kita tarik dari sini, ini nggak ada area yang bagus ya, kita tunggu aja di area B-set liquidity. Oke. Ya, B-set liquidity. Kalau internalnya kita bisa tunggu area ini, udah diambil. Kalau turun bisa jadi diambil area dengan target adalah B-set liquidity. Menjadi USD ya, ini ambil sell set liquidity. Ini ada area fair value gap dan order block. Ya, ini kemarin ini area yang bagus ya. Area ini kita bisa entry sebenarnya dengan target di sini. Ini dia buat liquidity grab, kemudian membuat market structure shift ya, dan di sini ada fair value gap NJDJP ya gitu. Ini analisa kemarin dan ternyata ini di respect ya, ini clean ya. Ini kemungkinan akan naik sampai sini ya. Kita lihat di sini dia membuat di H4, dia ambil dari fair value gap kemudian naik. Nah, kemarin saya lihat di M15. Oke. Analisanya
adalah di sini dia membuat market structure shape ya. Ini ada displacement ya, displacement, kemudian ini SMT ya, dan entry di area ini. Di M5 kita lihat M5. Oke, M15. Ini targetnya adalah di sini. Basic liquidity. ODJP. Ya. Ini sama polanya tapi kita tidak entry. Oke, dia ambil di M30 CFCP. Ini belum ada tanda-tanda kenaikan. Ini kemungkinan bisa kayak gini, biasanya bisa di break ya. Ini mudah di break, bisa ambil sell set liquidity. Nah, ini kemungkinan masih turun kalau dilihat dari strukturnya. Oke, ini analisa kita. Iya, ini breaker block. Ini kita tidak melakukan apa-apa ya, karena kita lihat ini masih berada di tengah-tengah dan kemungkinan ini masih naik. Ini sesuai analisa naik sini ya, kemungkinan masih naik sampai sini. Tinggal kita cari pegangan di mana entry. Belum ada area yang bagus. Ini bisa entry sini. SDJP. SDJP ini kemungkinan naik ya sampai sini. Ini ambil dari H4. CADJP masih naik. Oke. IPPJP ya, kita bisa entry di sini. Coba kita lihat M15. Oke, kita bisa manfaatkan untuk entry di sini. Target di sini area ini ada fair value gap ya, ini area fair value gap. Ini ada mitigation block. RNJD, kita lihat RNJD daily. Ini ada sell set liquidity, ini udah diambil, kita hapus. Ya, kita lihat di sini. Ini di respect, ini basic liquidity. Ya. Sorry. Ini ada basic liquidity 4. Oke. Ini tadi areanya. Kemudian di sini juga ada fair value gap. Ini di respect ya. Area ini ternyata di respect. Oke, ini ada di area OTE. Dan ini juga ada order block. Selanjutnya kita lihat. Oke. Ini sempat di respect. Ini membuat liquidity grab, ini membuat market structure shape. Kita coba entry di area ini. Kita coba entry di sini. Oke. Dengan target
TP di swing di sell set liquidity, TP di atas ini. Nasdaq ya, Nasdaq ini masih naik, diambil ini swing sell set liquidity, udah naik. Oke, ini dia ambil fair value gap, ini kemarin kita lihat di sini, ini tidak ada reaksi. Oke. Ya, ini dia membuat area sebenarnya fair value gap. Nah, sekarang dia ambil ini liquidity, di sini ada liquidity, ambil swing low ya, ini fair value gap, naik. Oke, saya lihat di sini nih, saya lihat di sini areanya bagus, ini ada fair value gap, ini buat market structure, target di sini ya. Oke, ada area volume imbalance. Oke, kita tunggu di area sini nih, area bagus. Empat ya, ini volume imbalance, dan di sini ada area fair value gap, ini ada fair value gap. Oke ya, kita lihat di area-area ini, kalau perkecil dia, ini ada area, ini volume imbalance ya, kita bisa cari entry di sini. Apakah dia udah berada di area premium? Belum ya, ini adalah area premium di sini, kisaran nih volume imbalance di sini di H1 di 1. Oke, Nasdaq kita tunggu di area sini. BTC dia naik, ambil fair value gap. Oke, ini kita lihat kemarin semalam ya, kita ada entry di sini. Kita coba entry di sini, nggak diambil, ini kemungkinan dia akan ambil area ini baru turun. Kita lihat turunnya di mana. Oke, di sini ya, ini kemungkinan ya, jadi ambil area ini kemudian turun. Kita lihat kali ini dikirim ya. Coba. Oke ya, demikian analisa saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.